sebagai CGP. Jadi tugasnya ini untuk menganalisis Pak, menganalisis kasus dilema etika yang dialami oleh kepala sekolah sebagai pengambil keputusan. Nah, jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama menjadi kepala sekolah, Bapak kan udah pengalaman lah ya Pak ya. Tentunya Bapak pernah menemukan suatu kasus yang bisa berhubungan dengan guru, bisa dengan murid, atau dengan lingkungan sekitar sekolah, dengan orang tua bisa aja. Yang kasus tersebut ya Pak merupakan suatu dilema etika. Dan pada kasus tersebut ya Bapak mengambil suatu keputusan lah berdasarkan paradigmanya ya Pak. Kalau boleh saya tahu Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan lah salah satu kasus yang mungkin pada saat pengambilan keputusan Bapak mengalami dilema. Jadi pengalaman saya ketika selama menjadi kepala sekolah memang saya berhadapan, ini saya ambil kasus guru ya. Iya Pak. Yang antara kepala sekolah dengan guru sebagai bawahan di suatu sekolah. Nah ini di suatu sekolah kan hampir rata-rata sekolah itu banyak tenaga pengajarnya dari kaum ibu-ibu. Nah jadi karena ibu-ibu yang lebih ramai mengajar, tentu kalau memang dia masih single, itu bagi kepala sekolah paling mudah untuk menyuruh, mengatur dan sebagainya. Tapi ketika ibu-ibu itu sudah kawin, nah ini yang timbul suatu permasalahan yang baru. Nah permasalahan yang dimaksud adalah ketika guru tersebut karena sudah bersuami tentu dia hamil. Nah hamilnya ini tentu kadang-kadang ketika menjelang melahirkan, nah itu kan guru tersebut biasanya minta cuti. Nah, aturan cuti memang dari pemerintah memang sudah ada. Biasanya kalau memang aturan yang lama, cuti itu diberikan kepada ibu-ibu yang mau melahirkan itu kan hanya 3 kali ya nggak salah ya, tahun 2 kali ya. Kalau sekarang ya Lain dulu 3 ya. Kebetulan ibu-ibu itu dia pengaturan dalam untuk melahirkan itu agak rapat gitu ya, sering atur mau tiap tahun melahirkan gitu. Nah, jadi ketika tahun yang ketiga kalau nggak salah itu dia menghadap lagi, Pak saya mau minta cuti. Nah di satu pihak saya mau memegang aturan dari pemerintah bahwa cuti bagi seorang ibu itu hanya diberikan hanya 2 kali ya, pada waktu itu ya, saat itu. Nah itu tidak masalah, dari aturannya memang sudah ada. Ketika dia mau melahirkan anak yang ketiga, dia mau minta cuti. Nah saya ini lah dihadapkan sangat susah untuk serba salah gitu. Dari segi aturan dia tidak punya hak lagi untuk mendapatkan cuti. Tapi di lain pihak dari segi kemanusiaan saya tidak sampai hati. Nah, jadi secara kemanusiaan lah memang seorang perempuan melahirkan itu kan memang banyak tenaga terkuras dan sebagainya, bahkan nyawa. Nah, sehingga memerlukan istirahat yang cukup panjang lah untuk istirahatnya gitu sampai segar kembali untuk bisa mengajar kembali. Nah ketika waktu yang minta cuti itu yang ketiga karena saya dihadapkan serba salah gitu ya, akhirnya saya ngambil suatu kebijakan yang mungkin tidak populer gitu ya. Akhirnya saya tidak memberikan cuti, tapi saya berikan izin dari sekolah itu selama 3 hari. Tapi dalam prakteknya ibu habis melahirkan 3 hari, habis 3 hari langsung mengajar itu saya sangat maklum itu tak mungkin. Tidak mungkin, tapi sehingga saya ambil kebijakan sambung lagi surat izinnya gitu ya. Sambung lagi surat izinnya, sehingga surat izinnya itu ke kepala sekolah hampir 3 kali. Jadi 3 hari, jadi 1 mingguan lah lebih gitu ya. Jadi izinnya ke kepala sekolah.
itu pun juga saya sudah minta pertimbangan kepada pengawas. Mungkin itu yang saat itu ya, karena atasan saya memberikan solusi seperti itu juga diperbolehkan. Nah, alhamdulillah saya berikan. Nah, syukurlah ibu itu dari segi kesehatannya tidak terlalu sulit nampaknya, begitu seminggu lebih dia sudah segar, dia masuk kembali. Nah, disitulah saya memang agak dalam dilema memberikan suatu keputusan antara kewajiban sebagai seorang pegawai negeri, nah, dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan. Nah, peristiwa itulah yang saya alami, memang saya timbul tadi itu dilema bagi saya untuk mengambil keputusan yang tegas. Iya. Pada saat Bapak, berarti kan keputusannya sudah jelas Pak ya, keputusan Bapak pada saat itu, Bapak tidak lazim tadi Pak ya, jadi Bapak ya, tidak lazim keputusan Bapak, Bapak memberikan, tidak memberikan cuti tapi memberikan izin. Ya namanya kan pasti ada pro kontranya ya Pak ya. Secara intern ke dalam sekolah, kawan-kawan itu maklum ya, memaklumi, kemudian pengawas sebagai atasan juga bisa memaklumi. Terus kebijakan yang tidak populer saya rasa tidak populer. Jadi pada saat Bapak mengambil keputusan, tadi belum saya lihat Bapak jelaskan, Bapak menemui langkah-langkah ya Pak ya. Langkah-langkah yaitu dengan cara Bapak berkonsultasi dengan pengawas. Terus atau ada lagi Pak yang selain itu Pak, selain dengan pengawas Bapak ada langkah-langkah apa yang Bapak tempuh? Atau Bapak perlu ada waktu tertentu tidak pada saat mengambil keputusan Pak, entah Bapak menjadwalkan rapat internal atau apa enggak? Sebelum saya memberikan suatu kebijakan yang serba salah itu tadi keputusan, tentu saya memanggil wakil-wakil kepala sekolah, minta pendapat dari wakil kepala sekolah pun ya apa yang saya utarakan, nampaknya wakil kepala sekolah saya pun menyetujui langkah seperti itu. Kemudian baru saya sampaikan kepada pengawas. Nah, pengawas pun tidak keberatan, akhirnya saya lakukan seperti itu. Saya tidak karena wakil itu mungkin sebagai pembantu saya dalam memecahkan suatu masalah. Nah, jadi alhamdulillah lah, jadi permasalahan itu pun jadi plong juga bagi saya. Iya lah, kalau kita seorang rasanya gimana ya Pak ya? Berarti Bapak mengadakan rapat dengan pihak guru lah, wakil kepala sekolah di sekolah Bapak. Dan Bapak pun setelah hasil mungkin rapat dulu kali baru diomongkan ke dengan pengawas Pak. Ada hasil rembuk internal ke dalam sekolah, baru saya laporkan ke pengawas. Pengawas pun ya menyetujui langkah yang akan kami lakukan itu. Tapi sebelum Bapak ya memang murni, Bapak sebelum rapat ya memang murni dari Bapak atau kawan-kawan yang menyarankan atau gimana Pak yang keputusannya Bapak dan saya kan memang dulu, atau murni dari saya karena saya petunjuk untuk cuti itu untuk melahirkan kan ada dari puskesmas biasanya kan. Nah, jadi saya lihat baca petunjuk itu ya memang aturannya dua kali pada waktu itu, 2 kali melahirkan dapat cuti. Jadi hak ibu itu untuk sebagai ibu untuk melahirkan dapat cuti. Tapi setelah itu kan bagaimana ini, hanya untuk yang ketiga puskesmas tidak berani lagi. Tidak berani mengeluarkan surat cuti, sehingga saya kali inisiatif itulah saya. Izin biasanya kan dari kepala sekolah itu hanya diperbolehkan 3 hari aja. Memang dah aturan, Bapak itu kan tidak mau melawan aturan. Gila tadi serba salah tadi. Sebenarnya kita tidak mau, tapi karena ada aturan tadi. Dan tidak bisa melawan aturan. Karena puskesmas pun tidak mau Nah, Pak pada saat ini Pak nah kalau pendapat dari yang ibu yang melahirkan Pak, apa tidak ada Pak? Dia misalkan ibu itu Pak beresolusi-solusi yang lain bagaimana Pak? Misalnya saya menggaji orang lain itu nanti ada enggak Pak kemarin pada saat ini Pak? Kebetulan ibu itu memang nampaknya tubuhnya agak fresh gitu ya. Jadi tidak terlalu nampak menderita gitu. Akibat dari kelahiran itu nampaknya segar-segar gitu.
Jadi memang setelah 10 harian berikutnya dia masuk memang. Masuk. Sebenarnya dia tidak ada protes atau dia tidak ada misalkan cari Mengganti solusi ya. lain gitu, Ya, karena kan menggantikan kalau ajar ya. dia mungkin kalau dia beri solusi mungkin bapak pun ada goyah juga sedikit Pak. pak ya. Iya. Iya. Ada. Ada goyah lah juga sedikit bapak kan. Oh bisa misalnya kan ternyata ibunya tuh Ya. memang tidak masalah lah gitu Masalah, pak ya. ya. Iya. Jadi yang membuat bapak pun berkeras lah, apa namanya, keputusannya mau diambil, ya. Berarti tantangan yang bapak hadapi tadi ya pak ya, antara aturan dengan tidak ada lagi pak ya. Kalau misalkan ada yang menentang atau ada tidak kemarin pak kawan-kawan di Sian juga? Tidak ada. Oh iya berarti memang kawan pun dia kebetulan bisa ngerti lah kalau ibu mau melahirkan bagaimana ya. Iya. Manusiawi lah. Nah, yang terlibat kemarin kami semua pihak sekolah sudah terlibat, bapak udah. Kalau dengan pihak keluarga dari perempuan pak, saya tidak ada juga pak. Istilahnya gimana gitu. Biasanya kan ada juga ya kan. Biasanya kan ada kan. Suaminya datang misalnya kan nih. Alhamdulillah ya untuk dari pihak keluarga dari suami ataupun mamanya tidak ada. Jadi mereka menerima. Memang alhamdulillah pada waktu itu kelahirannya berjalan lancar lah gitu. Dan kesehatannya pun ya terganggu ketika waktu melahirkan ya. Fisiknya agak tegap gitu. Niat baik pak ya. Niat baik itu alhamdullah hasilnya. Terakhir apa nampak udah dapat informasi dari pembelajaran dari Pak kasus yang pernah Bapak alami dan Bapak buat ambil keputusan sepertinya Pak. Pembelajaran apa Pak yang Bapak bisa petik, yang Bapak refleksikan pengalaman dari pengambilan keputusan yang Bapak kan Pak, yang Bapak ambil dari kasus yang tadi Pak? Dari hikmah dari keputusan yang saya ambilnya memang antara kepala sekolah dengan bawahan guru yang bersangkutan itu artinya enjoy menerima keputusan apa yang saya berikan. Jadi tidak ada katanya bapak itu kejam, bapak itu tidak ngerti bagaimana berbuat, hanya saling menerima lah gitu. Jadi plong antara kepala sekolah dengan guru yang bersangkutan. Jadi memang kita kalau memberikan keputusannya tidak bisa masih menang-menang berdasarkan aturan murninya lah. Mungkin perlu kebijakan yang mungkin di mana kebijakan itu perlu kita minta dari berbagai pihak, terutama bahkan kalau sekolah mungkin wakil-wakilnya lah yang bisa dipercaya mana solusi yang terbaik didapatkan. Jadi intinya segala sesuatu ya setelah bapak anukan bapak lakukan lagi harus ada kerja sambil lain pak dan apapun keputusannya keputusan yang sudah dibuat selama ia tidak melanggar aturan ya kan pak ya maksud bapak ya tidak melanggar aturan bisa dipertanggungjawabkan ya mendapat harus diterima ya maksud bapak ya jangan pak ya saya kalau ada akhir boleh pak ada akhir kan warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak sudah memberikan saya kesempatan melakukan sesi wawancara. Jadi tujuan saya ke sini, tujuan wawancara ke sini adalah memenuhi tugas saya sebagai CGP. Jadi tugas saya di sini untuk menganalisis kasus yang berkaitan dengan dilema yang dialami oleh kepala sekolah atau dilema etika, baik itu rujukan moral. Nah, jadi selama Bapak menjadi kepala sekolah, tentunya Bapak pernah menemukan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Mungkin Bapak bisa menceritakan salah satu saja kasus yang pernah Bapak alami lah sebagai kepala sekolah, baik itu berhubungan dengan guru atau dengan murid atau dengan orang tua, terserah Bapak yang ini salah satu saja Pak. Sebenarnya kalau masalah dilema ya ada beberapa sih tidak banyak, beberapa yang memang dikatakan untuk mengambil keputusannya ya, agak sulit. Nah, dikatakan sulit bertentangan. Contoh misalnya
pada saat guru melakukan pengembangan dirinya, contohnya misalnya melalui NGP, ya otomatis guru akan menyiapkan kelas. Oh iya. Nah, kan, menyiapkan kelas. Sementara NGP itu adalah salah satu cara guru untuk mengembangkan keprofesiannya, kemampuannya berprofesinya lah sebagai seorang guru. Di sisi lain, NGMP itu dilaksanakan tidak pada saat akhir-akhir semester. Kalau dilaksanakan di akhir semester biasanya kan kegiatan belajar mengajar selesai setelah ulangan. Cuma sayangnya NGMP dilaksanakan pada saat kegiatan KBM aktif. Sehingga begitu guru minta izin untuk pergi NGMP, otomatis kelas kosong. Nah, kelas kosong. Nah, di situ kan terjadi dilema. Di satu sisi, kalau kita ingin melarang guru untuk ikut NGMP, berarti kita melarang guru untuk mengembangkan dirinya. Nah, dibilang NGMP pelajarannya lah ya. Di sisi lain, kalau kita beri izin, sementara kelas kosong. Nah, kita izinkan nanti, ya itu tadi kan hambatan bagi guru kan. Nah, jadi untuk mengatasi itu biasanya ya saya minta guru yang bersangkutan NGMP itu jauh hari sebelumnya ya untuk memberikan informasi kepada saya. Ya, kapan pelaksanaan NGMP-nya? Nah, kemudian berapa kali dalam 1 bulan atau 1 minggu? Nah, dari situ sudah saya dapat informasi ya supaya tidak terjadi dilema dalam mengambil keputusan. Biasanya ya saya melibatkan beberapa orang guru. Contohlah, misalnya guru yang bersangkutan di mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita kan ada 2-3 guru bahasa Indonesia di sekolah. Nah, dari situ kita bisa melihat ya kalau misalnya pada saat guru itu meninggalkan ruang kelas kosong, maka kalau tidak kita ambil kebijakan untuk mengganti guru tersebut pada saat dia itu NGMP. Kan begitu. Kemudian ya jelas konsekuensinya ya kalau kelas yang kosong, kalau tindakan terlalu lama ya jelas kita ambil jalan musyawarah lah bagaimana cara penyelesaiannya. Kalau tidak, guru pengganti itu harus ada ya diperhatikan lah misalnya penggantian. Nah, jadi sehingga untuk dilema itu ya bisa diselesaikan caranya dengan komunikasi seperti itu. Kalau untuk siswa misalnya, pernah terjadi siswa itu datang sering terlambat. Nah, ya terlambat itu kita tutup pagar. Nah, tutup pagar. Kalaupun dia datang terlambat dalam waktu yang 5 menit, kalau sebelumnya masih bisa kita memaafkan. Artinya kita sudah masuk, ya kita berikan sanksi yang ringan lah, misalnya mengapa aturan. Nah, bisa pendek gitu kan. Kemudian ada juga beberapa yang terlambatnya ya masuknya tidak melalui seperti biasanya menuju ke depan, biasanya lompat pagar. Nah, di situ kan ada dilema juga. Dalam satu sisi anak itu terlambat sudah menyalahi aturan. Di sisi lain ya dia walaupun terlambat masih ingin sekolah, ingin masuk ke sekolah, ingin belajar. Nah, cuman di situ ya karena dia lompat pagar tadi, dia udah kesalahan fatal sebenarnya. Nah, dari situ kita ya tidak semerta-merta memberikan sanksi yang berat pada anak bersangkutan, tapi kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Apakah anak itu terlambat dengan suatu kesengajaan, atau ketidaksengajaan? Ya, apakah dia lompat pagar itu memang ada maksud memang ya untuk melanggar atau melanggar ya secara sengaja atau tidak? Ya itu nanti ya bisa kita evaluasi lah. Jadi kita menghargai sementara anak itu terlambat ya, selain yang melanggar aturan. Jadi biasanya di situ ada dilema keputusan. Tapi ya saat ini untuk masalah seperti itu alhamdulillah sekarang bisa diatasi lah. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Berarti ini ada 2 kasus ya Pak yang pernah Bapak alami, mungkin lebih tapi sudah sama saja lah yang disampaikan. Nah, yang pertama tadi kasusnya guru melakukan pengembangan dari itu dengan adik
kegiatan MGMP. Dilemanya berarti guru itu harus meninggalkan sekolah. Nah, meninggalkan kelas dan meninggalkan siswa ya tentunya Pak ya. Nah, untuk yang MGMP ini Pak, yang pernah terjadi itu berapa orang Pak yang ikut MGMP yang sehingga Bapak menjadi dilema? Ada berapa orang guru yang sekaligus meninggalkan sehingga Bapak jadi dilema untuk mengizinkan tadi guru tadi? Ada berapa? Misalkan contohnya yang pernah terjadi itu misalkan pelajaran apa tadi Pak, bahasa Indonesia ya? Ada beberapa bahasa Indonesia. Yang MGMP ada 4 mata pelajaran. Oh iya. 1 bahasa Indonesia, kedua IPA, ketiga matematika, keempat bahasa Inggris. Nah, jadi kalau yang 4 ini Pak, apakah yang terjadi itu bersamaan sehingga jadi Bapak kesulitan untuk bersamaan nggak yang ini yang 4 ini? Kalau yang ikut MGMP secara bersamaan serempak itu pernah. pernah. Oh iya. Per mata pelajaran, misalnya semua mata pelajaran ikut MGMP semua enggak. Cuman ada 1 mata pelajaran yang semua gurunya ikut, yaitu pelajaran mata pelajaran IPA. Di sekolah saya ada 3 mata pelajaran IPA yang ikut MGMP semuanya. Nah, jadi pada saat MGMP IPA, ketiga guru itu yang bersangkutan keluar semua. Yang bersamaan. Cuman karena tadi mereka ini awal-awal udah melapor, udah bisa kita antisipasi. Tetap kita beri izin caranya untuk mengatasinya. Pada saat mereka keluar itu kan 1 ada guru piket yang kosong, kedua ada guru yang kosong pada jam saat itu. Nah, kalau 2 guru yang kosong pada saat jam itu, maka kita minta untuk sementara menggantikan sementara 2 orang, 3 orang, sehingga 3 orang itu bisa jadi teratasi. Ya, jadi keputusan yang Bapak ambil tetap memberikan izin, Pak ya, memberikan izin, tapi dengan catatan tadi sudah jauh-jauh hari sudah memberitahu, terus ada yang menggantikan. Nah, yang menggantikan ini Pak, apakah guru IPA dari sekolah lain atau bagaimana? Maksudnya tukang jam atau bagaimana? Kalau yang menggantikan itu kan dari mata pelajaran yang lain. Paling tidak guru yang meninggalkan itu harus memberikan tugas. Jadi tugas diberikan kepada guru yang ditinggalkan. Guru yang ditinggalkan itu harus standby di dalam kelas paling tidak. Paling tidak dia harus datang masuk ke dalam kelas tersebut, ya, kemudian memberikan tugas dan tidak ditinggalkan, tapi harus diperhatikan. Jadi bisa standby di dalam kelas. Minta gantikan. Karena kalau minta gantikan dengan guru di luar, karena 1 minggu kan kadang-kadang tidak semuanya mata pelajaran. Dan MGMP itu kan tidak tiap hari atau tidak tiap minggu, kadang-kadang sebulan 2 kali, kadang-kadang sebulan sekali. Nah, jadi kan artinya tidak sering ditinggalkan 2. Nah, berarti tadi solusinya seperti itu Pak ya, menarik sekali yang disampaikan, dan saya rasa sekolah-sekolah yang lain lah ya di SMP mungkin mengalami dilema yang sama seperti yang Bapak rasakan. Nah, langkah-langkah yang Bapak tempuh untuk menyelesaikan masalah tadi pun sudah dapat saya tangkap ya, dengan cara tadi kan komunikasi dengan guru yang bersangkutan, terus berarti yang terlibat dalam kasus tadi itu kan guru yang bersangkutan ya Pak, dengan guru yang akan membantu menggantikan ya Pak ya. Nah, untuk apakah Bapak pernah membawa masalah ini ke ranah yang lebih tinggi lagi, mungkin ke level kepala sekolah lain? Karena ini kan kalau dilihat ini kan masalahnya ini kan saya rasa bukan hanya Bapak ya, pasti sekolah lain pun mengalami yang sama. Pernah tidak mengangkat ini ke ranah lebih tinggi lagi, entah ke MKKS gitu kan ya? Kalau kami SMA kan ada MKKS, jadi kepala sekolah itu merembuk bahwa nanti MGMP itu tiap hari Sabtu, jadi Sabtu tidak sekolah, jadi tidak mengganggu. Nah, apakah langkah-langkah seperti itu ada dibicarakan di ranah yang lebih tinggi gitu Pak? Pernah ngobrol dengan sekolah lain? Masalah MGMP itu kan memang pernah kita bicarakan di tingkat MKKS kecamatan.
salah satu permasalahannya adalah ada keluhan beberapa kepala sekolah seperti itu. Nah, karena MGMP ini baru dimulai dari beberapa tahun yang lalu setelah COVID, sekarang dimulai lagi. Jadi pihak MKKS kecamatan belum menyusun secara rinci kegiatan MGMP. Jadi masih meminta kepada setiap ketua MGMP untuk membuat jadwal. Memang ada beberapa keluhan dari kepala sekolah tentang hal tersebut. Ada beberapa guru yang untuk MGMP menginginkan. Sudah kita bicarakan memang. Nah, cuman untuk sampai saat sekarang solusinya masih kita selesaikan di tingkat sekolah masing-masing. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya nanti musyawarah kepala sekolah tingkat kecamatan itu akan meminta kepada setiap anggota dan pengurus dan anggota dari MGMP itu untuk menjadwalkan bahwa kegiatan MGMP itu harus dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. Artinya setelah kegiatan ulangan semester, kan di situ kan ada jeda kan beberapa minggu. Nah, di situ bisa digunakan sebagai kegiatan MGMP. Nah, tapi untuk awal-awal kita melaksanakan setelah COVID seperti itu sudah terjadi permasalahannya. Nah, saya kira untuk permasalahan salah satu ya kita sharing seperti itu. Nah, asal intinya guru yang bersangkutan itu cepat-cepat berkoordinasi dengan kita, menginformasikan kepada kita. Nah, memang kita minta kepada setiap ketua MGMP untuk membuat jadwal, kemudian menginformasikan ke anggotanya dan anggotanya menginformasikan kepada kepala sekolah sehingga kepala sekolah bisa mengambil sikap. Kelas yang kosong itu harus diapakan, nah kan begitu. Nah, intinya adalah komunikasi sudah sampai ke ranah selevel kepala sekolah sampai ke sekolah. Tinggal lagi eksekusinya nanti bagaimana yang terbaik lah untuk kedepannya. Jadi guru bisa mengembangkan dan siswa itu tidak dirugikan. Nah, baik Pak, sudah baik sekali Pak ya. Terus, nah dari yang kasus pertama ini Pak, pelajaran apa yang bisa Bapak ambil sebagai bahan dalam mengambil keputusan itu pelajaran apa yang Bapak bisa ambil dari pengalaman tadi, mengambil keputusan dalam menyikapi hal-hal yang ada seperti itu. Suatu permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan jalan komunikasi. Satu, komunikasi. Memang dalam keputusan biasanya ada perang batin kan ya. Tapi alhamdulillah kalau dengan musyawarah dengan beberapa orang guru, biasanya kalau saya ada masalah, saya tidak akan mengambil keputusan tersendiri, tapi meminta masukan dari beberapa orang guru, misalnya dari kepala sekolah, ya kalau berhubungan dengan guru-guru yang lain, kemudian dengan guru BK atau wali kelas kalau berhubungan dengan siswa. Kenapa dengan wakil kepala sekolah? Kalau tidak wakil kepala sekolah itu kan posisinya kan ada di ruang guru kan. Kalau kepala sekolah ruang posisinya kan ruang sendiri. Jadi biasanya komunikasi yang banyak dijalankan oleh guru dengan wakil kepala sekolah sehingga bisa berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah. Kemudian kalau dengan siswa, biasanya tiap kali terjadi kasus atau permasalahan yang menanganinya itu kan wali kelas dan guru BK. Nah, jadi kalau ada permasalahan dengan siswa, itu biasanya informasi yang akan saya dapatkan selain dengan wakil kepala sekolah, juga dengan guru BK dan wali kelasnya. Sehingga biasanya suatu permasalahan itu kita tarik kesimpulannya atau permasalahannya dan bisa kita selesaikan ya untuk permasalahan tersebut. Karena permasalahan itu harus kita dapatkan kalau ada suatu masalah. Kita tidak akan bisa menyelesaikan suatu masalah kalau akar permasalahannya tidak ditemukan. Ibaratkan suatu penyakit akan disembuhkan oleh obat dengan obat yang tepat dan dosis yang tepat. Kan gitu. Tidak mungkin penyakit itu disembuhkan dengan obat yang beda. Sakit kepala misalnya disembuhkan dengan obat sakit kaki kan tidak mungkin. Seperti itu kira-kira. Terima kasih Pak. Tadi satu lagi Bapak kan ada nyeritakan dua ya kasus sebenarnya siswa yang terlambat. Jadi itu siswa yang terlambat memang udah ada aturan tertulis atau bagaimana Pak sehingga yang 5 menit itu di apa? Oh jadi kalau terlambat 5 menit diberi hukumannya ya. Kita ada namanya sekolah berbudaya. Oh iya. Nah, saya berprogram sekolah berbudaya. Salah satu sekolah berbudaya adalah tidak datang terlambat. Masih ada budaya-budaya yang lain, budaya berpakaian, budaya bersikap sopan santun dengan orang.
Nah, salah satunya sekolah budaya yang saya terapkan di sini adalah siswa harus datang tepat waktu. Iya. Jam 6.45 sekolah udah masuk. Dari jam 6.45 sampai jam 7 itu siswa literasi membaca ayat suci Al-Quran. Iya. Nah, biasanya sekolah itu udah dibuka oleh penjaga sekolah jam 6:20 atau 25. Di situ kita putarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian jam 6.45 tadi berhenti untuk siswa ngaji, jam 6.45 sampai jam 7 itu membaca Al-Quran. Nah, setelah itu nanti belajar dari jam 7 sampai jam, karena kita masih mengacu kepada kondisi COVID belum dicabut kan oleh pemerintah daerah, makanya kita masih menggunakan itu. Insya Allah nanti untuk semester yang akan datang kita udah normal. Nah, jam 10.45 mereka keluar, pembelajaran selesai, tapi mereka 15 menit literasi mengaji lagi sampai jam 11 baru pulang. Nah, bagi siswa yang terlambat, di situ ada aturannya. Kalau jam 10 menit mereka terlambat, di bawah 10 menit mereka terlambat itu, ya kita masih memberikan sanksi tetap. Sanksinya apa? Kawan-kawannya sudah ngaji. Nah, dia diberikan sanksi untuk menghafal bersama ayat singkat ayat pendek. Kalau misalnya 15 menit atau lebih dari 15 menit, dari 10 menit, itu kita akan suruh mereka membaca Al-Quran yang cukup panjang. Kalau beberapa kali dia terlambat, udah kita berikan bersama, pernah kita suruh hafal lebih dari 3 kali, kita suruh baca Al-Quran yang lebih panjang, misalnya surah Al-Baqarah, sehingga 3 jam mereka ngaji. Pasti itu obatnya akan sembuh itu. Nah, kemudian yang tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran, kita adakan kelas PPQ. Jadi sifatnya itu memberikan selain memberikan efek jerah, juga ada manfaatnya mereka bisa menghafal Al-Quran. Jadi sebelum mereka menghafal belum masuk. Ya, boleh Pak ya. Belum masuk sebelum dia hafal bersama. Berarti memang udah ada aturannya dan selama ini tidak ada yang istilahnya menjadi dilema lah dalam misalkan dia terlambat tapi tetap kita izinkan, tidak ada ya Pak ya. Karena hukumannya pun bagus ya kan. Berbudaya dari sekolah berbudaya ya Pak. Saya rasa tidak ada lagi yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak kesempatannya. Sama. Semoga bagus sekolahnya lancar. Nah, Pak, terima kasih Pak.